Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Peronti. Saya mahasiswi dari Stikesida Dharma Husada Pamulang. Saya berasal dari kelompok 4 dengan kelas 06 FKKE 001 dan dengan nomor induk mahasiswa 2110307003112. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi metode pemetaan audiens dalam komunikasi kesehatan yang diampu oleh Ibu dosen Ratna Juminar. Baik, untuk subbabnya terdapat beberapa pokok bahasannya. Yang pertama ada sosiologi, kemudian psikologi, antropologis, analisis berdasarkan konteks percakapan. Yang terakhir terdapat analisis berdasarkan sapaan pesan. Sosiologi. Pemetaan sosiologi dilakukan melalui pendekatan objektif berdasarkan data statistik sosial dari audiens. Pemetaan ini sering disebut dengan kategori demografis. Nah, apa sih kategori demografis itu? Jadi, kategori demografis itu adalah data statistik yang didapatkan dari masyarakat. Bisa meliputi contohnya umur, tingkat pengetahuan, dan juga jenis pekerjaan. Untuk contohnya, yang pertama pada umur. Pada anak-anak, kita bisa menggunakan alat peraga seperti penyuluhan cara menggosok gigi yang baik. Kemudian kepada orang dewasa, kita bisa memberikan suasana yang saling menghormati, saling terbuka, berbicara yang sopan dan baik. Contohnya yang bisa kita lakukan kepada orang tua yang berobat di rumah sakit, klinik, maupun di sekitar yang lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan tingkat pengetahuan. Di sini kita bisa melakukan kegiatan seminar kesehatan yang memberikan informasi mengenai sebab, pencegahan, dan pengobatan terhadap suatu penyakit kepada pendengar yang berpengetahuan luas. Seperti contohnya kita memberikan seminar kepada dokter, perawat, maupun tenaga kesehatan lainnya. Untuk yang ketiga, berdasarkan jenis pekerjaan, kita bisa melihat berdasarkan jenis pekerjaan itu biasanya orang yang bekerja dengan sibuk mungkin tidak akan tertarik menerima informasi yang lama. Jadi mereka akan lebih tertarik dengan informasi yang singkat dan jelas gitu. Berbeda dengan orang yang mempunyai pekerjaan dengan waktu luang yang cukup banyak, mungkin akan tertarik menerima informasi yang lebih terinci. Untuk selanjutnya, pemetaan psikologis atau biasa kita sebut dengan fokus audiens. Jadi, fokus audiens ini berdasarkan aspek psikologis baik secara individu maupun kelompok dalam memahami cara berpikir dan kebutuhan audiens. Terbagi menjadi dua konsep, yaitu konsep diri dan kebutuhan audiens. Untuk konsep diri sendiri, bagi mereka yang diasumsikan memiliki konsep diri yang tinggi, mungkin lebih cocok diberikan informasi yang kemudian dapat dikembangkan oleh mereka sendiri. Lalu yang kedua, berdasarkan kebutuhan audiens. Apakah audiens mendapatkan pemenuhan kebutuhan inklusi, efeksi, atau kontrol? Jika audiens ingin dilibatkan dalam peran sebagaimana yang diinformasikan, maka kita memberikan informasi untuk mereka agar bekerja sama. Namun, jika komunikan yang lebih mengutamakan perhatian dan kasih sayang, maka informasi yang diberikan haruslah yang berbau kasih sayang, karena mereka juga ingin dihormati. Untuk selanjutnya, pemetaan antropologis atau budaya dan kebiasaan. Di sini kita bisa melihat atau mempelajari kearifan lokal. Kearifan lokal sendiri adalah pengetahuan kultural yang dimiliki oleh komunitas berupa pengetahuan dalam bentuk kebiasaan setempat atau norma yang berlaku. Untuk karakteristiknya sendiri, misalnya dia ada dalam setiap komunitas, kemudian ada dalam kebudayaan tertentu, menjadi dasar pengambilan keputusan, kemudian berkaitan dengan kehidupan atau kebiasaan untuk hidup, seperti misalnya atur kerjasama, pelihara air, atau kerja kebun, dan lain-lain. Kemudian biasanya dituturkan secara lisan atau perilakunya non-verbal. Selanjutnya, pemetaan analisis berdasarkan konteks percakapan. Jadi analisis ini dilakukan dengan melihat apa tema yang terkadang-kadang dibicarakan.
Yang pertama, kita bisa melihat ukuran audiens. Jadi ukuran audiens itu banyak dan sedikitnya audiens akan mempengaruhi faktor psikologis audiens. Seperti misalnya audiensnya banyak sehingga suasana menjadi tidak kondusif, rusuh, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, lingkungan fisik. Lingkungan yang nyaman, sejuk akan menciptakan suasana yang baik. Lain halnya dengan lingkungan yang kurang nyaman, seperti di aula yang terbuka biasanya panas atau terkena matahari, terik, seperti itu. Kemudian waktu dan kesempatan yang sesuai. Jadi komunikator harus memperhitungkan waktu dan kesempatan yang baik untuk bercakap dengan audiens. Di sini kita bisa memberikan contoh, misalnya kita akan memberikan informasi atau mengadakan penyuluhan kepada anak SD. Nah, untuk anak SD sendiri, untuk memperhitungkan waktu dan kesempatan yang baiknya itu lebih tepatnya di pagi hari, karena di pagi hari lagi ceria-cerianya, ya seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya, analisis berdasarkan terpaan pesan, yaitu kesiapan dengan persepsi audiens terhadap pesan yang diterimanya. Persepsi sendiri adalah tindakan penilaian dalam pemikiran seseorang terhadap sesuatu. Jadi kita bisa membagi audiens berdasarkan tingkat dinamika mereka kalau berhadapan dengan pesan-pesan yang dikirimkan. Misalnya kita membagi tingkat berdasarkan pendidikan seperti jenjang SD, SMP, SMK, pasti pembahasan kita juga akan berbeda. Kemudian untuk selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama ada faktor reliability atau kehandalan, yaitu kemampuan memberikan jasa secara akurat, terpercaya, dan sesuai yang diinginkan, seperti ketepatan waktu. Untuk yang kedua yaitu jaminan dan kepastian atau assurance, adalah pengetahuan, keramahan, ketepatan, dan kebenaran meracik atau memilih obat untuk pasien. Itu contohnya ya. Kemudian yang ketiga ada tangible atau berwujud, yaitu penampilan, penyediaan, dan kemampuan memberikan pelayanan dalam bentuk nyata. Baik, sekian dari saya untuk presentasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.